Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan memang kalau bicara soal tim nasional tidak akan pernah habis-habisnya ya teman-teman. Apalagi kita akan menghadapi babak ketiga Piala Dunia zona Asia di mana Indonesia ikut di dalam perhelatan putaran ketiga ini di antara semua 18 negara, dan sudah kita ketahui bersama dibagi dalam 3 grup A, B, C, dan Indonesia di grup C. Ya, ada Jepang, ada Australia, Arab Saudi, juga Bahrain dan China. Nah, yang ingin saya katakan di sini yaitu bagaimana STY untuk menyikapi ketika Jordi Amat memang belum bisa bermain karena mendapatkan kartu merah melawan Irak. Dia harus istirahat dalam 2 pertandingan, dan juga akumulasi dari Justin Hubner. Ini 2 pilar yang selalu ditampilkan oleh STY ya secara bergantian ketika Jordi ada dan Jai Isyas tidak bermain. Ketika Jordi tidak ada, Jai Isyas sudah bisa bermain. Nah, dengan ketidakhadiran 2 pemain ini, tentunya bagi STY harus bisa mencari solusi yang terbaik karena praktis tinggal 2 ya, Jai dan Rizky Ridho. Kalau disebut nama-nama banyak memang kalau bisa ditambah di sana. Nah, bisa aja STY bermain dengan formasi 4 back flat di saat akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September pertandingan pertama di grup C. Kita harus melakoni laga tandang. Nah, di sana bisa ada Jai Isyas dan juga Rizky Ridho. Kemudian di kanan entah Asnawi bermain atau Sandy Walsh, dan di kiri saya pastikan bahwa Calvin Verdong. Nah, saya akan bicara hanya seputar di lini belakang saja karena lini belakang ini yang paling penting. Ya, apalagi kita bermain tandang, tentunya kita akan lebih banyak untuk bermain bertahan untuk melakukan counter attack melawan Arab Saudi. Nah, dengan 2 pemain ini, tentunya bagi STY agak sedikit tidak mengenakan karena dia terbiasa dengan 3-4-3 pola dari STY. Ya, 3-4-3 itu dengan ada 3 pemain belakang. Karena kita tahu bersama terakhir kita melawan Filipina di GBK, ketika kita menang dengan 2-0 di sana ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho dan Jai Isyas. Ketika Jordi tidak ada ya, dan ketidakhadiran Jordi ini ya saya pasti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jai Isyas bersama dengan Ridho. Sudah pasti itu akan dimainkan. Nah, satu ini kalau bermain dengan 3 back di belakang, siapa yang akan dipilih oleh STY? Ada 2 nama saya pikir yang masuk menurut saya untuk bisa dipertimbangkan oleh STY. Nama pertama adalah Nathan Cho. Nama kedua Sandy Walsh. Meskipun saya pikir Calvin Verdong itu bisa ditarik bermain di bek tengah. Bisa, karena dia pernah beberapa kali dengan Nijmegen bisa bermain di posisi ini. Tapi di posisi kiri tentunya dia punya posisi yang sebenarnya. Kalau dia ditarik ke tengah dengan bentuk ada 3 pemain belakang di sana, berarti di kiri itu kalau nggak Arhan ya Sain Patinama yang akan masuk. Tapi kalau tetap Verdong bermain di kiri, katakan Verdong tetap ada di sana, nah tinggal dipilih. Saya pikir kalau bisa bermain di belakang 3 back, Sandi yang menjadi paling terdepan untuk bermain dengan 3 back bersama dengan Jai dan Ridho di sana. Nah, posisi kanan ya udah pasti Asnawi Mangku Alam. Ya, sebagai kapten dia akan bermain di sana. Walaupun saya lebih suka sebenarnya kapten itu kalau nggak di antara Jai Isyas, ya bisa saja ban kapten diberikan kepada Tom Hai. 2 nama ini Mas, tapi oke lah ada Asnawi di kanan. Jadi saya hanya melihat di back tengah ini, karena ini back tengah ini krusial menghadapi pemain-pemain depan dari Arab Saudi yang sangat baik, sangat kuat ya dalam bola-bola atas, yang mereka bermain secara kolektivitas yang sangat baik. Apalagi kita melakoni laga tandang, tidak mudah memang. Makanya fokus bagi STY itu sekarang melihat komposisi di belakang ini. Tidak ada masalah saya pikir kalau Sandi ditarik ke dalam bermain dengan Ridho dan Jai Isyas, karena kita tahu bersama ketika Jai Isyas ada di dalam tim kita, dia selalu bermain dengan clean sheet. Gawang kita tidak kebobolan 2 kali melawan Vietnam di Jakarta ketika kita menang 1-0 dan di Hanoi dengan 3-0, dan terakhir melawan Filipina. Lawan Irak dia tidak bermain karena baru sampai, masih kelelahan, jadi Jordi yang bermain. Di sana Jordi mendapatkan kartu merah dan kita kalah melawan Irak di GBK. Jadi ini pasti entah secara kebetulan ketika Jordi tidak ada dan Jai akan bermain. Nah, disinilah ujian sebenarnya, tantangan bagi Jai ya bersama dengan 2 temannya yang akan disandingkan oleh STY untuk menghadapi tekanan dari Arab Saudi. Karena pertandingan pertama ini memang selalu sulit, siapapun
bukan buat Indonesia, buat Arab juga. Ini akan agak berat. Kalau sampai imbang, kita bisa menahan draw Arab, ini modal bagus. Ketika kita balik ke kandang pada tanggal 10 September untuk bisa menjamu Australia. Ya, makanya kalau kita tidak kalah ini bagus, positif sekali buat kita. Ya, tapi pasti Arab Saudi ya akan berusaha habis-habisan. Mancini dengan kekuatan dia, dengan pengalaman dia sebagai pelatih akan menginstruksikan tim dia untuk bisa meraih 3 poin. Kan kesempatan kalau sampai mereka hilang poin melawan Indonesia sangat rugi buat Arab Saudi. Tapi kita masih punya kesempatan memang untuk bisa membuat kejutan. Apalagi dengan kalau ada beberapa pemain yang akan masuk. Nah sekarang kan posisi tim kita ini tidak sama dengan tim yang ada di Piala Asia ketika di Januari lalu. Ada sana karena kita sudah ketambahan Jai, ya Jai Isyes, kemudian Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun dan Tom Hae yang sudah ada, yang mereka tidak tampil di Piala Asia. Sekarang mereka ada, kalau ketambahan lagi dari 3-4 pemain baru lagi yang masuk, ya seandainya ini ada, dan saya pikir ini sedang dipikirkan oleh PSSI, kita akan tambah kuat. Tapi saya bicara kembali ke belakang. Ya, jadi teman-teman ya, menurut saya bahwa 3 belakang itu akan dimainkan oleh Jai, Rido, dan juga dengan Sandi. Ini yang paling pas ketika dengan 3-4-3. Kemudian yang mendorong dari sisi flank di 2 back adalah Asnawi di depan dan Verdong yang bermain dari kiri. Itu komposisi yang saya lihat akan ditampilkan oleh STY. Walaupun mungkin saja bisa berubah, ya karena STY kan yang lebih tahu sebagai pelatih. Tapi dari amunisi yang ada saya pikir ini. Memang yang saya bilang di awal, Nathan Chow bisa bermain di posisi ini. Jadi Nathan, Rido, dan Jai Isyes. Dengan kemungkinan bisa saja Sandy Walsh bermain di kanan lebih dulu, bukan Asnawi. Bisa aja itu terjadi. Tapi akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa tenaga Nathan Chow itu lebih dibutuhkan bermain di gelandang untuk bisa bertandem, berpasangan dengan Tom Hae. Kemudian mengorbankan Ivar Jenner yang selalu masuk sebagai super sub di babak kedua. Ketika Nathan ya dimaksimalkan bermain di posisi gelandang yang lebih bertahan. Itu yang kita lihat. Tapi kalau Nathan ditarik ke belakang bermain dengan 3 back, ya pasti Ivar yang akan main lebih dulu bersama dengan Tom Hae di posisi gelandang. Nah itu yang kita akan tunggu nantinya pada saatnya untuk bisa berhadapan dengan Arab Saudi, sambil menunggu STY juga kembali untuk menyiapkan tim ini pada bulan Agustus. Ya kita bersiap menghadapi laga yang krusial karena 2 pertandingan pertama di bulan September tidak mudah. Arab, Australia. Walaupun Australia kita akan bermain di kandang, tapi tidak mudah juga. Di 16 besar Piala Asia, Australia mengalahkan kita dengan 4 gol. Ini harus kita balas ketika kita bermain di kandang dengan formasi pemainnya agak berbeda. Tapi pemain belakang kita harus siap. Kalau melawan Australia sebenarnya aman karena Jordi sudah selesai, Justin Hubner juga sudah oke, sehingga opsi itu banyak di belakang bagi STY. Tapi yang kita pikirkan dulu adalah laga pertama, Arab Saudi. Dan itu tadi yang saya sudah bilang, kemungkinan besar bahwa Sandi yang lebih ke dalam, karena Sandi sudah memainkan beberapa laga. Ya. Kalau lawan Vietnam juga dia dicoba bermain dengan 3 back di belakang dan dia menjalankan tugas dengan sangat bagus untuk clean sheet bersama dengan Jai ya. Dan dengan Rido bermain sangat bagus juga. Kita bisa melihat kombinasi ini pas lah kalau bisa dikatakan untuk menghadapi Arab Saudi. Semoga ya pertahanan kita kuat, apalagi kalau sudah ketambahan lagi 1 pemain, misalnya pemain belakang yang oke. Entah siapa yang akan datang, tentunya masih menjadi rahasia bagi PSSI, tapi yang pasti kita masih punya Jai yang sangat kuat, sangat tenang di belakang, dibantu dengan Rido dan juga dengan Sandy Walsh. Yang ini akan membuat kita mungkin lebih tenang ketika akan menuju ke Arab Saudi. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.